Halogen Lovers. Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno sangat terkenal akan karismanya yang mendunia dan juga ketampanannya. Perjuangan serta profilnya pun sudah sering kita dengar setiap menjelang perayaan kemerdekaan kita. Tapi rasanya tak lengkap nih jika kita tak pernah membahas istri-istri dari Pak Soekarno nih geng. Menjadi istri orang nomor 1 di Indonesia, profil para istri Soekarno selalu menjadi sorotan. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin hanya tahu bahwa Ibu Fatmawati adalah satu-satunya istri sang proklamator. Tunggu dulu guys, rupanya tak cuma satu loh gengs. Namun ada beberapa perempuan yang pernah menjadi istri Soekarno. Mau tahu siapa saja? Simak sampai habis ya gengs. Tapi sebelum lanjut menonton, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya juga, agar kalian tahu apa yang baru dari channel kami. Siti Ottari Tjokroaminoto. Ottari Tjokroaminoto merupakan putri dari Hos Tjokroaminoto, merupakan perempuan pertama yang dinikahi oleh Soekarno. Soekarno dan Ottari muda menikah pada tahun 1921 di Surabaya, Jawa Timur. Namun bukan karena cinta geng, Soekarno menikahi Ottari hanya untuk meringankan beban keluarga Tjokroaminoto. Ini karena keduanya lebih akrab seperti sepasang kakak adik. Alasan pernikahan mereka juga karena Soekarno merasa simpati melihat ibu Ottari, Suharsikin, yang sakit parah saat itu gengs. Nah, tak lama setelah menikah, Suharsikin pun meninggal dunia. Hubungan keduanya pun renggang dan akhirnya memutuskan untuk bercerai secara baik-baik. Saat itu Soekarno selalu sibuk dengan aktivitas politiknya dan mengikuti Tjokroaminoto kemana-mana. Sedangkan Siti Ottari masih asik dengan dunia remajanya. Ini juga disebabkan perbedaan usia keduanya, yaitu Soekarno berusia 20 tahun, sementara Ottari berusia 16 tahun. Nah, setelah keduanya bercerai, mantan istri Soekarno, Ottari, pun kembali menikah pada tahun 1924 di usia 19 tahun dengan seorang pria bernama Sigit Bahrur Salam. Diketahui Siti Ottari merupakan nenek dari penyanyi Maya Estianty, penyanyi Indonesia, ibu dari Al-El dan Dul. Pernikahan tersebut pun berakhir setelah Sigit meninggal pada tahun 1981 dan meninggalkan Ottari sebagai seorang janda di usia 76 tahun. Inggit Garnasih. Istri Soekarno yang kedua adalah Inggit Garnasih. Saat itu di tahun 1921, Soekarno pergi ke Bandung untuk menuntut ilmu. Nah, selama di sana Soekarno muda pun tinggal di rumah saudagar dan anggota pergerakan Syarikat Islam Indonesia bernama Sanusi. Pada saat yang sama, Soekarno bertemu istri Sanusi, Inggit Ginarsih. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh yang kemudian membuat Sanusi menceraikan Inggit dan merelakannya untuk Soekarno. Soekarno kemudian menikahinya pada tahun 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javavem, Bandung. Inggit selalu setia menemani Soekarno dalam pergerakannya, mulai dari membiayai kuliah Soekarno hingga aktivitas politiknya. Bahkan ketika Soekarno ditahan di Yogyakarta dan Bandung karena aktivitas politiknya menentang Belanda, Inggit berusaha menyelundupkan berbagai informasi dan buku-buku kepada Soekarno. Umur pernikahan mereka bahkan bertahan sampai 20 tahun lamanya. Namun akhirnya kandas ketika keduanya memutuskan untuk bercerai karena Inggit Garnasih tidak ingin dipadu. Pada saat itu, Inggit dan Soekarno bercerai di Pegangsaan Timur 56 yang disaksikan oleh Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Fatmawati. Istri ketiga Soekarno yang juga merupakan ibu negara pertama adalah Fatmawati. Keduanya bertemu ketika masa pembuangan Soekarno di kota Bengkulu. Hubungan tersebut kemudian membuat pernikahan Soekarno dan Inggit berakhir. Pasalnya Soekarno ingin mempersunting Fatmawati yang saat itu berusia 20 tahun. Pada tahun yang sama setelah perceraiannya dengan Inggit, Soekarno pun menikahi Fatmawati yang juga menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Nah, saat itu Soekarno masih berusia 42 tahun saat menikah dengan Fatmawati. Fatmawati juga terkenal karena jasanya menjahit bendera pusaka merah putih. Dari pernikahannya dengan Fatmawati, Soekarno dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Fatmawati kemudian meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia dalam usia 57 tahun. Hal ini karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah yang kemudian dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Hartini.
Pada tahun 1952, Soekarno yang sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pun meresmikan Teater Ramayana di Candi Prambanan. Saat itulah ia bertemu wanita yang kemudian menjadi istri keempatnya, Hartini. Dalam buku berjudul Srihana Srihani Biografi Hartini Soekarno, kisah cinta keduanya dimulai ketika perjamuan makan yang diselenggarakan oleh Wali Kota Salatiga. Saat itu Soekarno bertanya siapa yang memasak perjamuan makan tersebut. Sambil malu-malu, Hartini yang saat itu sudah bercerai dengan Suwondo kemudian mengangkat tangannya. Dengan bangga Soekarno memuji makanan Hartini tersebut. Sejak saat itulah hubungan Soekarno dan Hartini semakin erat. Soekarno pun sering mengirim surat untuk Hartini dengan nama Srihana dan Hartini pun disebut dengan Srihani. Saat itu Soekarno mengirimkan sepucuk surat cinta melalui seorang perantara dengan nama samaran Srihana. Ketika aku melihatmu untuk pertama kali, hatiku bergetar. Keduanya pun menikah di Cipanas pada tahun 1953 dan Hartini pun menjadi istri kedua dari Presiden Republik Indonesia pertama tersebut. Kehadiran Hartini sangat berpengaruh dalam kehidupan sang Presiden Republik Indonesia tersebut, sebab beliaulah yang mendampingi Soekarno dalam kondisi kritis. Ia juga dikenal sebagai istri Soekarno yang paling setia hingga akhir hayatnya. Hal ini terbukti dari Soekarno yang meninggal dunia di pangkuan Hartini pada 21 Juni 1970 akibat penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Sepeninggalan sang suami, Hartini pun tak menikah lagi dengan orang lain. Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi lahir dengan nama Naoko Tomoto yang lahir di Tokyo, Jepang pada 6 Februari 1940. Ia bertemu Soekarno saat kunjungannya ke Jepang tahun 1959. Gadis Jepang itu berkenalan dengan Soekarno lewat seseorang ketika Bung Karno berada di Hotel Imperial Tokyo. Setelah melewati berbagai tuduhan bahwa hubungan keduanya syarat akan kepentingan politik, Soekarno dan Dewi pun berhasil menikah pada tahun 1962. Saat itu Dewi berusia 19 tahun dan Soekarno berusia 57 tahun. Dari Soekarno, Dewi pun mempunyai satu anak yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno. Dalam A Life in the Day of Madame Dewi, diceritakan setelah bercerai dengan Soekarno, Dewi kemudian pindah ke berbagai negara di Eropa seperti Swiss, Prancis, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008 ia menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang. Diketahui Ratna Sari Dewi saat ini menjadi seorang businesswoman dengan merintis bisnis perhiasan dan kosmetik serta aktif dalam penggalangan dana. Sementara putri sematawayangnya Kartika yang dibesarkan di Paris, bekerja sebagai wartawan televisi di Tokyo dan kemudian di biro periklanan di New York. Setelah itu ia sempat bekerja di sebuah yayasan di Amerika Serikat sebelum mendirikan KSF, Kartika Soekarno Foundation, yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan anak-anak di Indonesia. Haryati. Wanita keenam yang menjadi istri Soekarno adalah Haryati, merupakan penari dan staf sekretaris negara bidang kesenian. Ia merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara, putri Kanjeng Pangeran Koiso Majodo, Bupati Ponorogo periode 1916 hingga 1926. Mereka menikah pada tanggal 21 Mei 1963 dengan acara sederhana. Hal ini karena Soekarno berpendapat pernikahan mereka sebaiknya tidak diumumkan pada masyarakat luas. Namun, Haryati paling tidak akur dengan istri atau keluarga istri Soekarno yang lain. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan bercerai pada tahun 1966. Kartini Manopo. Kartini Manopo adalah seorang pramugari Garuda Indonesia, serta model yang pernah dilukis seorang pelukis terkenal Basuki Abdullah. Karena itu pula Soekarno yang mendatangi pameran lukisan Basuki Abdullah tertarik pada sosok Kartini. Lalu Soekarno memerintahkan sekretaris negara agar menyurati pihak maskapai Garuda, sehingga Kartini mengikuti festival pramugari mewakili Indonesia. Ketika bertemu di istana, disitulah Soekarno menyatakan cintanya. Soekarno dan Kartini pun melangsungkan pernikahan yang sederhana. Akibat situasi panas peristiwa G30 SPKI, Kartini yang sedang mengandung akhirnya dilarikan ke Jerman. Anak Kartini dan Soekarno pun diketahui berjenis kelamin laki-laki bernama Totok Suryawan Soekarno Putra. Yurike Sanger. Soekarno bertemu dengan Yurike Sanger pada saat keduanya menjadi anggota Bhinneka Tunggal Ika ketika upacara bendera tahun 1963. Presiden Soekarno jatuh cinta pada pandangan pertama pada Yurike yang kala itu masih seorang pelajar.
Soekarno pun memberikan perhatian lebih kepada Yurike, mulai dari diajak bicara, duduk berdampingan sampai diantar pulang ke rumah. Meski selisih umur mereka sangat jauh atas dasar cinta, mereka akhirnya pun menikah pada tahun 1964. Selang 3 tahun kemudian, Presiden Soekarno pun dilengsarkan dan menyarankan Yurike untuk meminta cerai. Heldi Jafar. Istri ke-9 serta menjadi wanita terakhir yang dinikahi Soekarno adalah Heldi Jafar. Istri Soekarno yang satu ini dinikahi saat masih usia belia, yaitu 18 tahun, sementara Soekarno sudah berusia 65 tahun. Keduanya pun menikah pada tahun 1966, namun rumah tangga mereka hanya bertahan selama 2 tahun. Kondisi politik yang tidak menentu, Soekarno yang sudah menjadi tahanan politik membuat hubungan keduanya pun tak bisa diselamatkan. Nah, itulah guys informasi seputar istri-istri Soekarno yang mendampingi sang proklamator semasa hidupnya, gengs. Menurut kalian siapa nih yang paling cantik? Tulis di kolom komentar saja ya guys. Nah, waktunya kamu untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.